Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tenang, sekalipun mungkin menghadapi banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita, yang menolong kita, yang menuntun kita setiap hari. Pagi ini, saya mengajak kita untuk membaca dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari, Tuhan memperingatkan kita melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memperingatkan kita agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, tetapi hidup. Maksudnya berfungsi, berguna bagi kerajaan Allah. Persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus diasingkan daripada kebanyakan. Diasingkan secara khusus untuk menyembah Allah, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kudus, bukan berkompromi. Bukan berkompromi di dalam hal melakukan dosa. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada kita. Bukan berkenan di mata manusia, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa itu adalah ibadah kita yang sejati. Saudara-saudari, mari memeriksa bagaimana ibadah kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Allah berkenan? Apakah setiap hari kita jalani hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan? Di dalam ayat 2, bagaimana supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Di dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari, di dalam dunia kita melihat banyak sekali cara hidup, banyak kecenderungan, banyak tren yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita dengar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya, kita harus berubah. Hidup orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamatnya, sungguh-sungguh hidupnya harus berubah. Dulu hidupnya tidak melakukan kehendak Tuhan. Hidup mengikuti kehendak sendiri. Tetapi sekarang hidupnya harus berubah
tidak lagi melakukan yang disukainya sendiri, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga bagaimana saudara? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Mana satu yang kita mau lakukan? Kadang-kadang kita keliru. Apakah ini benar atau salah? Saudara-saudari, kunci utamanya di sini adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita tidak lagi tertakluk kepada apa yang dikatakan oleh dunia. Pikiran kita juga tidak lagi tertakluk kepada apa yang kita pikir, tetapi pikiran kita tertakluk kepada apa yang Tuhan mau kita pikirkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara-saudari, kita tidak mengikuti arus dunia, tetapi kita mengikuti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kapal terbang, menurut info yang saya tahu, kalau kapal terbang dia berlepas, bahkan juga mendarat, ia tidak akan mengikut arus angin, tetapi melawan arus angin. Sehingga kapal itu dapat memanfaatkan angin untuk terbang, bukan dimanfaatkan, bukan diombang-ambingkan. Saudara-saudari, banyak pergumulan, banyak kesulitan, tetapi orang yang percaya tidak akan terbawa oleh arus pergumulan, oleh arus masalah, oleh arus pengaruh di dunia ini. Tetapi orang yang percaya Tuhan dipegang, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga di dalam keadaan apapun dia bukan mengikuti arus dunia, bukan mengikuti arus keadaan, tetapi dia mengikuti arus kuasa Roh Tuhan. Sekalipun ada badai pergumulan, orang yang percaya Tuhan akan memanfaatkan badai pergumulan itu untuk terbang lebih tinggi bersama Tuhan yang mengasihi, yang menyertai dan memberikan kekuatan. Saudara-saudari, mari jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan mengikuti arus dunia, tetapi mari berubah. Mari arahkan pikiran kita, fokus kita untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami belajar dan kami diperingatkan oleh firman Tuhan bagaimana supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Kami harus berubah, kami harus melakukan kehendak Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak terbawa-bawa oleh arus dunia, baik melalui pengaruh, melalui tren, melalui apapun kecenderungan yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan untuk berpegang teguh kepada firman-Mu. Tolong kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami untuk tetap kuat, tetap teguh sehingga Tuhan datang. Sekalipun ada arus pergumulan, ada arus pencobaan, kami tetap kuat karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memimpin kami dan kami mengarahkan fokus kami, pikiran kami kepada Kristus. Kami mau berubah, kami tidak lagi mau berpikir cara pikir dunia, cara pikir kehendak kami sendiri, tapi kami mau mengikuti
kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.